Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Datang lagi yang baru nih. Aduh, ya Allah ya Allah. Kemarin kan udah Caribbean nih 2000 HS ya. Nah, walaupun Caribbean nggak lama, nggak baru-baru amat ya. Tapi 2000 HS itu kan baru. Ini ada lagi nih King Predator. Luar biasa nih 300L bait casting reel nih. Nah, ini bait casting yang bisa dipakai untuk light jigging, juga bisa untuk casting monster ya. Entah itu dari gabus, hampala, toman dan lain sebagainya. Pokoknya ikan-ikan predator lah. Spesifikasinya seperti ini. Saltwater resistant 61 steel ball bearing, carbon composite, body and frame, ultra sensitive CNC 10 teknologi, 7.2 G rasio 10, NS2 High Performance Magnetic Braking System, Pure Carbon Round Knob, dan CNC Anodized Handle. Oke, sebentar, nanti kita bongkar. Untuk isi di dalamnya ya, kita buka aja pouch ya. Kita dapat satu pouch di sini. Handle BC ya, handle bait castingnya. Ini juga dapat. Nah, ini udah pasti barang utamanya ya. Barang utamanya seperti ini nih, King Predator. Oke, kita keluarin dulu semuanya ya. Manual book ya, atau ya buku-buku panduan tentang spare partnya seperti itu, dan kita simpan aja dulu di sini. Mengganggu nggak? Mudah-mudahan enggak. Watchnya kita simpan di sini aja ya. Watchnya di situ, gagangnya kita simpan di sini, dan ini yang utamanya. Yang utamanya kita simpan dulu, kita keluarin dulu gagangnya. Silau ini. Di kamera ini plastiknya silau. Nah, seperti ini. Daido King Predator. Ini sebagai fans berat Daido ya. Sejak tahun 2018 apa 2019 ya saya pakai Daido. Yang waktu itu susah banget dicari di toko offline barangnya, hanya ada di online. Dulu saya pertama kali beli dari Bukalapak ya, sama di Tokopedia. Udah dari situ saya kalau cari ke toko online di Bandung agak susah. Sekarang Daido sudah ada di mana-mana ya. Bahkan di pinggir jalan pun bisa nemu Daido. Luar biasa, keren sekali. King Predator ya, ini cakep banget sih. Ini bodinya karbon komposit 7.2 saltwater konsep ya. Saltwater seperti ini detailnya, saltwater 7.2, dan ini punya karbon komposit body. Nah, ini King Predator. Di sini ada tulisan Max Drag 15 kilo, luar biasa. 300L 6 plus 1 true ball bearing ya. Kalau sekarang ini cenderung Daido sudah true ball bearing semuanya ya. 6 plus 1, dan ini luar biasa banget. Sudah ada drag clicker. Ya, mantap sekali. Start drag. Ini untuk settingan jiggingnya. Oke, kita buka dulu ini aja ya, talinya biar enak reviewnya. Aduh, ngerti aja ya. Tahu aja Daido saya mau nyobain main jigging pakai OH atau overhead, tapi bukan bait casting pure gitu. Sudah, kalau bait casting pure saya ada beberapa nih. Di sini saya punya yang murah yang 100.000, atau yang dari negara sana juga, ini juga ada 200.000 kurang lebih. Aduh, silau banget ya. Maaf ya, saya soalnya setting kameranya agak terang. Nah, ini juga ada ya dari Soga Hilang warna putih. Kalau ini dari Zoro. Nah, supaya kontrasnya lebih jelas ini kita munculin seperti ini. Ini cakep nih, luar biasa nih. Ya, kita lihat dulu sebentar. Indah banget kan? Oke, kita lanjut aja. Cek lagi. Hmm, apa ya namanya? Part-partnya ya. Part-partnya apa? Ya, supaya kayak yang lain ya. Ya, bukan kayak yang lain. Tapi emang penasaran aja dalamannya seperti apa. Ini bagian side plate-nya ya, seperti ini. Di bagian side plate-nya ini ada magnetic brake. Magnetic brake yang maksimalnya di 12 ya. Nah, ini terlihat sekali, ikut berputar dia ya, ikut berputar dan mendekat ya, istilahnya seperti itu. Jarak magnetnya semakin jauh atau semakin dekat. Side plate-nya seperti ini cakep nih. Oh, ya, karbon komposit ya. Ini oh ya, ada o-ring di sini. Ada o-ring atau seal ya. Nah, ini mungkin salah satu sistem saltwater konsepnya dari reel ini ya. Apakah ini berfungsi? Menurut saya tidak terlalu, karena ini overhead ya. Ini overhead yang banyak celah untuk masuk ke dalam body. Contohnya kalau di sini
ya bisa lewat sini gitu ya istilahnya, atau dari mana. Memang banyak apa namanya ya, peluang, tapi kalau materialnya sudah tahan karat ini nggak masalah. Tinggal kita maintenance aja. Ini cakep banget ya, kita bedah aja. Untuk spoolnya ini cukup dalam dibandingkan dengan bed casting yang lain. Ini memang sedikit lebih lebar dan sedikit lebih dalam ya. Nah ini untuk bed casting reguler atau 200L. Memang saya nggak punya Predator ya, Predator seri pertama saya nggak punya. Nah ini sedikit lebih lebar dan sedikit lebih dalam ya, pasti bukan sedikit, jauh lebih dalam, karena memang daya tampungnya untuk di saltwater ya perlu ya, kadang-kadang kita perlu juga untuk senar atau tali PE yang ukurannya panjang seperti itu. Ini di bagian sini ada pengunci, coba kita buka aja. Dan untuk ganti-ganti gagang ke bed casting juga ya, yang gagang bed casting sebelah sana itu dikasih cadangan pengunci juga. Jadi ini menurut saya bagus sekali ya. Kalau teman-teman mau beli, ini udah ada banyak di marketplace. Harganya range-nya di 600 ribuan. Nah ini untuk penguncinya, gagangnya ini cakep nih. Nah bautnya sudah saltwater, memang sudah tahan karat ya, udah bagus sekali. Ini penguncinya agak susah, saya nggak punya kuku. Kita buka, goyang dikit-dikit, mau nggak? Congkel ya, congkel sedikit, congkel pakai pinset. Oke, dapat. Nah ini penguncinya satu. Di sini pakai kunci 10 sepertinya. Saya lupa ke kanan apa ke kiri. Kayaknya ini reguler deh. Ntar agak keras nih, kunci 10-nya saya kurang mantep nih. Agak keras banget nih. Sebentar ya. Nah kita pakai kunci serbaguna aja nih, Eiger punya kunci 10-nya. Nah kunci pas yang tadi agak kurang pol. Oh ternyata tetap ya ke arah kanan ya, sama seperti pengunci pada rotor. Nah ini ya cakep banget nih. Jadi untuk si apa namanya, pengunci ini dia akan tertahan di sini nih. Ini bukan cacat karena kunci, dan memang semuanya seperti itu. Itu untuk penguncinya. Gagangnya kita lepas. Ini ringan banget nih. Serius ini ringan banget. Saya nggak ada timbangannya, tapi ini ringan banget. Nah kalau casting settingannya seperti ini. Coba sebentar ya, saya mau intip dulu. Kalau lagi pakai ini casting gimana gitu ya. Saya belum coba kalau pakai casting. Wih enak ya. Lebih enteng kalau pakai Star Trek. Bentar kita intip dulu, karena memang saya beli ini cenderung untuk nyobain ultralight jigging ya. Ultralight jigging atau light jigging pakai overhead. Nah ini cakep nih, magnetic tension. Lancar banget. Bagus ini. Terus udah, kita buka lagi aja. Kita buka lagi. Untuk di bagian ini sudah selesai. Gagangnya seperti ini, dan oh ini start drag-nya ya. Start drag-nya dia ngeper ya. Jadi ini langsung bautnya ada di dalam. Jadi start drag ini posisinya nggak kayak bed casting lainnya yang bautnya ada di sini. Dia start drag-nya ngeper, dan yang kotak ini akan masuk ke dalam baut ininya. Baut ini nih. Nih, jadi ini agak beda juga ya. Tapi karena saya nggak punya Predator yang pertama, jadi belum tahu. Untuk tension knobnya di sini ada bahan stainless atau aluminium, aluminium. Kayaknya ini ada bearing keramik deh. Bearing APEC 9 kalau nggak salah. ABEC 9 kalau nggak salah namanya tuh. Bearing ABEC 9.
Udah keluar belum? Nah, ini seperti ini. Agak ngeri ya, kalau bongkar bed casting agak ngeri, tapi kita coba aja. Karena sebelumnya waktu saya bikin konten ini, BC 200.000 yang ternyata kualitasnya cakep, itu penontonnya banyak. Mudah-mudahan ini juga ada yang nonton ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Oke, bautnya jatuh dan ini untuk ringnya di sebelah sini ya. Ini ada untuk ringnya di sebelah dalam ini nih. Nah, penahan ring ini. Oke, seperti itu. Lanjut lagi, di sini pasti ada bearing. Di sini spacer ya, spacernya spacer kayak yang melengkung gitu ya untuk nahan tension. Untuk nahan tension, ini spacernya ada 3 di sini. Dan di sini ada 1 bearing. Nah, di sini ada 1 bearing di drive gear lah ya, di main drive gearnya ini. Cakep banget sih, saya bingung. Excited tapi bingung ya. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Sambil lihat-lihat, sambil mengingat-ingat. Oke. Ntar saya ini dulu. Buka lagi spoolnya, kita buka lagi spoolnya. Ini agak susah yang ininya ya, agak susah sedikit karena itu yang tadi saya bilang. Dia ada o-ring juga di situ. Jadi kalau teman-teman mau buka ini tidak seperti real bed casting lainnya yang agak sedikit mudah ya, hanya dengan pengunci. Kalau ini cukup ketat, istilahnya cukup ketat. Oke, bautnya sih udah jelas. Tahan karat. Di sini ada one way pasti ya. Ada one way, kita kemana lagi? Oh, saya lupa nih. Kita bahas dulu tuh. Line guide-nya nih, line guide-nya dia dari bahan kuningan atau brass dan tidak tajam sama sekali. Jadi ini bagus menurut saya. Bagus banget ya, nggak tajam ke benang kita, ke PE kita, itu tidak akan terlalu memberikan gesekan yang lebih ya menurut saya. Untuk bearing saat ini sudah ketemu 1 di sini, 2 di spool ya, ini spool kanan kiri ya. Di sini 2, supportnya 1 di sini. Ini 3, berarti 4 di sini. Berarti tinggal kita cari 2 lagi. Mungkin di dalam sih. Ya kalau Daido sekarang bearingnya sudah ini ya. Udah apa namanya? Udah nyata. Udah asli gitu ya. Nggak bohong-bohong lah. Udah keren, apalagi harga 600 gini ya. Wah. Daido sudah mendengar masukan-masukan dari reviewer ya. Apalagi banyak yang sehu-sehu ya. Saya mah apa sih, cuma butiran debu. Tapi yang sehu udah banyak, jadi kita nurut aja dan Daido mendengar banget. Plus ya harga yang cukup terjangkau. Nah, ini sudah 1 water semua, tidak bereaksi. Sudah tahan karat maksudnya. Ya 1 water atau tahan karat ya. Oh ada 1 lagi ternyata, 5 di sini ada bautnya. Harus pakai obeng yang agak pendek. Dan jenis bautnya yang ini kayaknya beda. Yap, yang 1 di belakang ini yang pendek sendirian. Selebihnya sama. Nah kita bongkar nggak usah banyak-banyak ya, segini aja. Oke, keren nih. Sama kayak bed casting lainnya mirip. Di sini ada one way ya. Ada one way yang bisa kita lepas. Oh ini ke sini. Ke drag ya. Ini untuk sistem drag atau braking system. One way mungkin nggak saya lepasin karena di sini aja ya. Biar nggak usah repot ya. Kita review singkat aja karena saya sendiri di bed casting masih bener-bener awam. Cuma kepo aja ya, kepo. Ini bisa kita buka langsung nih biasanya. Nah kan, betul. Ini bisa kita lepasin langsung. Seperti ini, ada pair 1 di kanan, 1 di kiri ya. Nah, ini untuk tension juga, untuk tension. Dan untuk main gearnya kuningan pasti dong. Udah pakai kuningan. Brass. Oh ini nih. Bentar ya, kita lihat. Kita intip dulu, agak nyangkut nih di dratnya. Hati-hati di drat sini karena kalau teman-teman melukai drat nantinya penguncinya agak susah, agak terluka ya istilahnya.
Braking sistemnya banyak banget ya. Ini kan di sini tadi. Braking sistemnya ya dua depan belakang, tapi ada 3 lapisan. 3 lapisan. Ini agak susah. Ini yang untuk ketambarnya, ya ketambarnya ya, atau rilisnya. Ini ada satu spacer, jangan sampai tertinggal. Satu spacer dan ini felt, bukan felt ya. Kalau di spinning itu kan felt ya. Kita buka lagi. Braking system di bagian dalam. Di bagian dalam ada ini. Di sini satu. Di bagian gear ini satu, dua. Ini kayaknya untuk clicker deh. Tadi susunannya seperti ini. 3. Terus ini clickernya 4. Tapi ini harus di tempatnya. Nah, seperti ini. 4, 5, dan 6. Seperti ini untuk susunan pengeremannya. Pantes ini dragnya 15 kilo karena lapisannya banyak ya. 1, 2. Ini clicker 3, 4. Ini juga salah satu sistem clicker. Nah, berarti ada 3 di sebelah kanan untuk brakingnya, washernya ya, drag washernya. Nah, 1 di sebelah dalam, jadi ada 4 lapis. Ini untuk tambarnya. Bearing satu lagi sepertinya di sini nih. Bukan di situ ternyata. Bearing satunya lagi. Tadi udah nemu berapa sih? Oh, di sini kayaknya. Di gagang belum saya buka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sepertinya di sini nih. Iya, sepertinya di sini ya. Kalau lihat dari kontennya Sehu yang sudah lebih dulu review ini bongkarnya, ada satu bearing ya, kita buktikan aja. Saya hanya membuktikan aja. Tidak menggurui, hanya untuk mereview ya, dan memang excited aja ini punya Daido King Predator ini ya. Luar biasa. Saya sebelumnya mau beli Jig King ya. Daido Jig King atau Daido apa ya yang gede itu. Tapi saya agak berat pakai itu, jadi mau cari yang ringan. Nah, ini bisa jadi. Yap, betul. Di sini ada satu ya. Di sini ada satu bearing. Ntar, saya simpan dulu bautnya. Nah, di sini ada bearing. Ini hitam juga. Tampaknya kayak keramik juga atau rubber seal ya. Mungkin ini yang rubber seal ya, yang bisa dibuka pakai apa namanya? Dibuka pakai yang dulu saya pernah bahas di Fugu Eiji ya. Bearing Ezo. Nah, seperti ini. Ini bagus nih. Oil base ini ya. Ininya kalau nggak salah dasar pelumasannya oil, bukan grease yang kayak gini biasanya. Yang saya tahu ya. Entah itu oil atau grease, tapi intinya namanya bearing harus ada pelumasan seperti itu. Dan ini keren banget sih. Ini keren banget. Oke, mungkin ini untuk jeroannya ya yang kalian perlu tahu di harga 600.000. Ini menurut saya worth to buy sih, cenderung worth to buy dan luar biasa sekali nih. Saya suka ini. Untuk perakitannya karena saya masih ragu-ragu, masih meraba-raba, jadi mungkin saya skip dan kita lanjut ke bagian akhir setelah jadinya ya. Oh ya, sebelum saya lupa, kita buka dulu di sini. Apa mungkin di sini ada satu bearing? Bentar, saya perlu koin. Koin mana ya? Koin. Nggak ada koin, kita coba pakai ini aja. Nah, kita buka dulu karena tadi kita baru nemu 5 ya bearingnya. Saya lupa lagi. Di sini seharusnya ada satu bearing. Bearing apa bushing ya? Dan ini pun bisa dibuka ya. Loh, agak susah nih, bentar. Susah bener cari matanya. Nah, ini udah kena. Satu bushing ya. Di sini ada satu bushing. Jadi di mana bearing satunya lagi?
Yang jadi pertanyaan, ini juga busing. Di sini juga busing ya. Nah ya, ini juga busing ternyata. Jadi di bagian handle ini ada 2 busing yang support. Berarti bearing satu lagi di mana? Atau di sini? Mungkin di sini ya. Saya nggak tahu. Tapi gimana cara buka ini? Saya agak belum tahu nih. Saya belum tahu. Mungkin di sini kali ya. Kurang lebih seperti itu. Ntar saya intip dulu. 1 2 3 4 5. Oh, di sini mungkin ya. Di sini kali ya. Kita intip dulu. Kalian tahu kalau tidak terbiasa membuka bed casting seperti apa merakitnya? Seperti menyusun puzzle. Oh iya betul, di sini nih. Ini ternyata bearingnya di sini satu ya. Berarti betul bearingnya sudah kita temukan 1 2 3 4 5. Bentar. 1 2 3 4 5 dan 6. Dan 6, betul. 6 plus 1, ini magnetnya kencang banget. Jadi braking sistemnya menurut saya ini bagus sekali. Nah betul ya, ada 6 dan semuanya sudah terbuka seperti ini. Karena tadi saya lupa, akhirnya sudah kita bedah seluruhnya ya. Untuk handle ini kemungkinan sama juga ya. Ini mungkin busing juga karena tidak lancar seperti menggunakan bearing, tapi nggak masalah karena ini SW dan saya akan pakai di overhead di teknik light jigging ya. Light jigging ini udah keren sih menurut saya, cakep. Kita lanjut ke bagian jadinya. Oke, sudah selesai saya rakit dan ini juga dari gagangnya ada sedikit perubahan. Tadi dasarnya itu di sini. Basicnya itu di sini saya pakai di yang paling depan supaya lebih ringan ya, istilahnya seperti itu. Dan tadi juga kalau teman-teman perhatiin di gearnya mungkin dia pakai oil base lah ya. Oil base, tidak ada grease yang saya lihat, hanya minyak-minyak. Tadi saya sedikit tambahin grease aja. Ya, grease real yang murah. Saya tambahin dikit aja supaya ini ya, memberi bukan tahanan namanya. Ya, memberi pelumasan aja ya pada gearnya seperti itu. Dan ini bagus banget sih menurut saya, udah recommended lah. Recommended ya untuk Daido King Predator ini dengan kapasitas spool yang besar, maksimal drag yang besar, salt water juga dari kualitasnya. Nanti tinggal kita amisin dan harus segera kita amisin. Mudah-mudahan ada trip yang bisa saya lakuin. Oke, untuk Daido King Predator ini memang saya tertarik sekali setelah launching dan nunggu harga rilisnya yang paling best dealnya berapa gitu ya. Ternyata saat ini sekitar di 600 ribuan. Agak jarang yang di bawah 600, tapi di 600 ribu lebih dikit best dealnya di harga segitu. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, silahkan cari marketplace atau dimanapun ya yang menyediakan Daido King Predator ini recommended untuk main bed casting. Toman Monster juga menurut saya ini proper dan ke Saltwater pun juga ini proper juga ya. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe dan share ya kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Fajar Setiawardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika sedang merakit saya lupa. Barangkali teman-teman juga apa ya? Ini di sini ada pernya yang cukup bagus dari bahan stainless. Nah, ini pernya cukup kuat menurut saya, jadi tidak banyak kejadian di sini patah dan menurut saya ini bisa jadi lebih tahan karena bahannya luar biasa, tidak mengandung magnet, sangat mengkilap dan cenderung akan lebih tahan karat nih. Luar biasa juga nih. Nah guys, ini juga tadi saya coba masukin tali PE ya. Tali PE ini sekitar 300 meter dari reliks kertang seperti ini. Ini PE 2 yang diameter 0,25. Ini masih banyak space-nya ya. Masih cukup mungkin 100 atau 200 meter lagi karena ini PE 2 yang hanya diameternya 0,25. Kekuatannya 32 lbs.
Berarti memang spool ini luar biasa ya. Kita bisa pakai PE yang misalkan PE 3 tapi diameternya agak sedikit lebih besar, atau PE 2,5 ya, atau misalkan kayak dari Relix kan ini cenderung kecil. Kalau dari ini ya, dari Genesis atau dari Kenzi Piranha juga ini mungkin bisa lebih leluasa ya, karena spoolnya memang dalam banget. Untuk 300 meter menurut saya udah cukup. Tapi kecuali teman-teman mancingnya lebih dari kedalaman 300 meter, itu harus lebih besar dari ini ya real overheadnya menurut saya. Jadi ini recommended banget. 0,25 masih banyak space. 0,3 atau 0,35 bisa juga untuk 300 meter. Ini padahal tadi di spool ini Daido Genghis kan 300 meter ini udah hampir penuh di sini ya. Nah, kalau di sini masih cukup banyak. Jadi keren banget, ini spoolnya cukup dalam ya, cukup dalam. Jadi kalau teman-teman mau silahkan, ini recommended sekali. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.